Apa persamaan Fauzan Al-Azmi dengan Chris Bangun Samudra dan Stephen Indra Wibowo? Sama-sama mu'alaf, sama-sama ustadz, tapi juga sama-sama pembohong. Yang terbaru dan fenomenal adalah Fauzan, yang mengaku lulusan S2 Teologi Injil Vatican School di Vatikan. Dia mengaku ayahnya adalah seorang kardinal bernama Yohanes Ignatius, dan ibunya adalah penyebar Injil. Dia masuk Islam katanya, dan mengganti nama menjadi Fauzan Al-Azmi. Padahal dia itu memang dari dulunya Muslim. Nama aslinya Joko Subandi, asal Kudus. Dia bilang ibunya bernama Maria Laura, padahal ibunya bernama Surahma. Joko ini memang penipu berat. Dengan predikat mualafnya itu, dia menikahi belasan perempuan dari Ciamis, Batam, Riau, Jambi. Banyak korban yang sampai tertipu ratusan juta rupiah. Padahal kebohongannya kan terang benderang. Dia bilang ayahnya kardinal, padahal kardinal kan tidak menikah. Lucunya, baru setelah beberapa tahun beroperasi, kebusukannya terbongkar. Ustadz mu'alaf lain mungkin tidak sedahsyat Fauzan kebohongannya, tapi ya tetap saja nipu. Chris Bangun Samudra misalnya juga mu'alaf yang jadi ustadz. Dia mengaku alumni S3 di Vatikan, padahal di Vatikan tidak ada universitas yang mengeluarkan gelar S3. Belakangan terbongkar, ia cuma pernah bersekolah di SMA Katolik Seminari di Kota Blitar, Jawa Timur, dan itu pun nggak pernah sampai tamat. Ada pula Stephen Indra Wibowo. Dia ini terkenal sekali. Dia ketua Mu'alaf Center Indonesia, semacam pusat pelayanan bagi para mu'alaf. Dia ketahuan bohong mengaku sebagai mantan romo di Katedral Jakarta. Ketahuannya sederhana banget. Dia bilang dia menjadi pastor pada tahun 2000, sementara dia mengaku lahir pada 1981. Masalahnya, tidak mungkin seseorang menjadi imam pada usia 19 tahun. Menjadi pastor di Katolik itu tidak seperti proses menjadi ustadz atau ulama di Islam. Dalam Islam kan siapapun bisa jadi ulama. Preman drop out SD pun bisa jadi ustadz kalau pintar melintir-melintir ayat dengan lucu dan terdengar fasih bicara Arab. Di Katolik tidak sesederhana itu. Menjadi pastor itu, menjadi imam itu mensyaratkan proses pendidikan tertentu. Dia harus belajar filsafat, teologi sampai 6 tahun. Jadi nggak mungkin Stephen sudah jadi pastor pada usia 20 tahun. Dan dengan gampang pula diketahui bahwa di Katedral Jakarta tidak pernah ada romo bernama Stephen Indra Wibowo. Nama-nama mu'alaf pembohong ini bisa dideretkan lebih panjang. Ada yang lebih senior seperti Yahya Waloni yang mengaku sebagai mantan pendeta dan mengaku sebagai pendiri dan mantan rektor UKIP, Universitas Kristen Papua. Belakangan ketahuan dia bohong karena adanya bantahan dari UKIP. Jadi pembongkaran kebohongan mereka itu mudah sekali dilakukan. Tidak perlu ada investigasi yang mendalam. Maksud saya, mbok ya kalau bohong, bohong yang pinter lah. Kalau ini kok begitu kasat mata kebohongannya. Tapi di sisi lain, para mu'alaf ini berbohong karena menyadari bahwa memang ada jutaan umat Islam yang gampang dikibulin. Bahkan setelah kebohongan mereka terbongkar, masih ada jutaan orang yang mempercayainya. Menurut saya, umat Islam ini percaya begitu saja pada kebohongan para mu'alaf palsu ini karena mereka ingin percaya. Saya ulang ya, mereka percaya karena mereka ingin percaya. Ini bukan soal data akurat atau tidak, ini soal percaya, yakin. Umumnya, umat Islam yang jadi korban adalah kalangan yang terpinggirkan. Umumnya, mereka adalah kalangan yang secara ekonomi lemah, secara pendidikan rendah, yang kecewa dengan keadaan, yang tersingkir dari kompetisi yang semakin ketat. Mereka adalah kaum yang disebut kaum marginal. Masalahnya, ada banyak pemuka agama memanfaatkan kemarginalan mereka. Para ulama dan ustadz ini bukannya mendorong mereka untuk bangkit dan berjuang, malah meninabobokan mereka dengan mengatakan, ini semua adalah cobaan bagi kaum beriman dan selama mereka tetap menjaga keimanan dan ketakwaan, mereka akan diberi ganjaran di hari akhir dengan surga yang indah. Mereka dibuat terlena dengan janji-janji surga. Dan karena keterlenaan itulah mereka menjadi pengikut setia sang ustadz, karena mereka merasa para pemuka agama itu akan menjadi pembuka pintu surga. Selama mereka taat pada agama, taat pada ulama, mereka yakin mereka pasti akan bahagia. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh imbalan materi di dunia. Kebahagiaan ditentukan nanti di akhirat. Karena itulah yang menjadi penting bagi mereka bukanlah bagaimana berjuang keras untuk mencapai keberhasilan. Yang penting adalah beragama dengan baik. Yang penting adalah sholat, mengaji, puasa, berzikir, dan syukur-syukur bisa naik haji. Yang penting juga adalah mengenakan simbol-simbol seperti gamis, jilbab, jenggot. Tapi dari waktu ke waktu, kaum marginal ini tetap butuh konfirmasi. Mereka butuh bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa jalan yang mereka tempuh ini benar. Bahwa ibadat mereka itu memang akan membawa mereka ke surga. Kehadiran para mu'alaf yang seolah-olah memiliki latar belakang pendidikan dan pengetahuan Kristen yang mendalam membuat mereka teryakini bahwa Islam adalah agama benar. Mereka bukan hanya bahagia karena memperoleh saudara baru, namun karena orang seperti Fauzan, Chris, Stephen, atau Yahya seolah memberi bukti bahwa mereka berada di jalan yang benar. Logikanya begini, kalau seorang pemeluk Kristen yang berpengetahuan mendalam saja akhirnya memilih Islam, bukankah itu bukti bahwa Kristen salah dan Islam benar? Mereka merasa kalaupun di dunia ini umat Kristen nampak lebih unggul dan umat Islam nampak kalah, itu cuma tipu-tipu dunia. Yang penting bukan keunggulan di dunia, melainkan keunggulan di akhirat. Karena sikap dasar itulah mereka dengan penuh sukacita menerima para ustadz mu'alaf. Apalagi ustadz mu'alaf itu senang sekali menjelek-jelekan agama asal mereka. Semakin teguhlah keyakinan mereka. Tidak penting ada orang mengatakan ustadz mu'alaf itu pembohong.
Buat mereka, tuduhan bahwa Ustadz itu pembohong pasti datang dari kaum pembenci Islam. Jadi yang bohong itu bukan si Ustadz, melainkan si pembawa kabar tentang kebohongan si Ustadz. Masihkah ini akan terus berlangsung? Ya, selama umat Islam tetap terbelakang dan tidak diajarkan untuk menggunakan akal sehat, pola seperti ini akan terus terjadi. Jadi siap-siap saja menerima mu'alaf-mu'alaf baru yang akan mengeruk keuntungan dengan kebohongan demi kebohongan. Karena itu, marilah kita terus sebarkan ajakan bagi bangsa ini untuk menggunakan akal sehat.